Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawu. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di By Mas By Channel, media untuk berbagi informasi dan pengalaman seputar kuliner dan traveling yang ada di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman semua, By Mas By Channel, kali ini saya akan ajak teman-teman untuk traveling bukan ke tempat wisata untuk kita bersenang-senang ya, tapi saya akan mengajak untuk wisata rohani, yaitu di salah satu makam keramat atau makam salah satu ulama yang ada di Jakarta. Dan tentunya teman-teman semua sudah tahu ini adalah makam, bisa dilihat, Mbah Priuk. Ini adalah keramat yang sudah sangat lama berada di provinsi Jakarta ini. Bahkan ini sekarang sudah diresmikan menjadi cagar budaya. Mungkin teman-teman tahu juga kalau dulu sempat ada kericuhan karena akan ada pemindahan dari makam ini, tapi alhamdulillah sekarang malah area makam ini sudah dibangun dan lebih bagus sehingga masyarakat yang akan berziarah sudah lebih nyaman untuk berziarah di sini. Nanti saya akan ajak teman-teman untuk melihat seperti apa kondisi di dalam area makam Mbah Priuk yang dikenal Mbah Priuk. Sebenarnya nama beliau adalah Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ya. Jadi Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, karena beliau tinggal di daerah Priuk maka lebih dikenal dengan istilah Mbah Priuk. Oke, kita akan coba langsung masuk ke dalam. Setelah kita masuk dari pintu gerbang yang pertama ya, kita akan jumpai ada sebuah ruko kecil dan aula yang cukup luas. Nah, aula ini kalau kita lihat secara fungsi ini diperuntukkan untuk jamaah atau para pengunjung atau para peziarah ya. Nah, di sini biasa untuk digunakan acara majelis taklim, pengajian, dan juga untuk istirahat. Dan di bagian pojok bisa kita lihat ya, di sini ada satu lokasi yang didesain dengan sangat bagus, sangat menarik, dan ini sepertinya adalah sumber mata air peninggalan atau sumber mata air bersejarah yang ada di sini, karena disediakan juga untuk tempat minum. Nah, mungkin ini adalah air bersih yang ada di sini yang dahulu mungkin digunakan untuk berwudu, mandi, dan lain sebagainya. Sumber mata air ini menjadi salah satu tempat favorit bagi para pengunjung ataupun para peziarah yang datang ke sini ya, karena hampir semua pasti akan singgah walaupun hanya untuk sekedar cuci muka ataupun berwudu. Nah, kita akan coba masuk ke pintu gerbang yang kedua ya. Jadi dari pintu gerbang yang pertama kita akan berjumpa aula dan akan kita jumpai pintu gerbang yang kedua. Kita akan masuk ke pintu gerbang yang kedua, dan di tengah pintu gerbang kedua ini tidak ada bangunan yang khusus ya, hanya sekedar lorong sebelum kita memasuki ke pintu utama gedung atau area makam dari Mbah Priuk ini. Oke, kita akan langsung masuk ke area utama. Nah, ini kebetulan di area utama ini tidak terlalu ramai peziarah karena memang waktunya kebetulan sudah sore menjelang maghrib ya, jadi tidak banyak yang berziarah. Tapi tetap ini banyak juga yang sedang berdoa, bermunajat di sini, berziarah ke makam Mbah Priuk. Nah, ini bisa teman-teman lihat yang pintu warna coklat dan banyak jendelanya ini adalah gedung utama atau bangunan utama dari area makam Mbah Priuk ini. Dan ini kita bisa berziarah di sisi manapun ya. Jadi disediakan untuk tempat berziarahnya itu tidak hanya dari sisi depan, tapi juga ada di sisi samping dan sisi belakang. Nah, ini kebetulan sedang sepi, tidak banyak rombongan. Biasanya teman-teman di sini itu ramai banget, apalagi kalau datang rombongan yang berbis-bis, baik itu dari dalam kota ataupun dari luar kota. Dan saya lebih senang nih kalau pas suasananya tuh seperti ini ya, sepi. Jadi kita bisa fokus, kita bisa khusyuk untuk berdoa dan berzikir menghayat kepada Allah Subhanahu wa taala di sini. Oke teman-teman, ini saya ambil di sisi samping kiri ya. Salah satu hikmah atau manfaat dari kita melakukan ziarah ke makam para ulama atau ke tokoh agama Islam, tokoh kebangsaan, dan lain sebagainya, kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup mereka, dari contoh-contoh kebaikan yang mereka ajarkan kepada murid-muridnya, kepada anak dan keturunannya, dan semua hal-hal baik
yang dapat bermanfaat untuk kita dan generasi-generasi berikutnya. Pada saat berziarah, sebagaimana yang dicontohkan di dalam agama Islam, kita adalah mendoakan dari Sohibul Maqam, ya, kita mendoakan beliau-beliau dan juga kita berdoa untuk diri sendiri, tapi bukan kepada yang kita ziarahi. Tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kebaikan dunia dan akhirat. Dan kita ambil pelajaran dari segala kebaikan yang ada di sini. Oke teman-teman, untuk para pecinta ziarah ya, ini saya rekomendasikan sekali untuk teman-teman yang ada di sekitar Jakarta atau mungkin di Pulau Jawa ya, ini masih terjangkau untuk teman-teman bisa berziarah ke sini dan mempelajari tas biografi dan juga profil dari beliau. Oke, setelah kita selesai berziarah, kita berdoa. Ini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ada satu rombongan juga ya. Itu nampaknya ya sedang berziarah keliling. Biasanya kalau rombongan begitu tidak berziarah ke satu tempat tapi ke banyak tempat. Nah, untuk teman-teman yang penasaran seperti apa suasana di dalam area gedung utama makam Mbah Priok ini ya, ini bisa dilihat. Jadi ternyata di dalam gedung utama itu terdapat banyak makam, nggak cuma satu makam ya. Mungkin ini adalah dari makam keluarga atau kerabat dari Habib Hasan atau Mbah Priok. Alhamdulillah teman-teman semua sudah selesai tadi kita berziarah di makam Mbah Priok atau Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Semoga teman-teman yang belum sempat atau belum pernah berziarah kemari diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berziarah kemari. Dan apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan di video ini semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian dan bisa memotivasi untuk teman-teman yang belum pernah berziarah ke sini bisa berziarah ke sini. Itu saja, semoga bermanfaat untuk semuanya. Tentunya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tapi baik Mas Bayi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.